Nah, guys, kemarin kan Bapak ada ngajari kita tentang profesionalisme guru di era digitalisasi dan globalisasi. Bapak, Iya. Bapak kemarin kan ada bertanya, hambatan profesionalisme yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah kita tuh apa aja di era digitalisasi dan globalisasi? Coba dari sekolah Dira. Jadi kalau di sekolah Dira tuh masih diperbolehkan bawa HP, tapi pas di jam pelajaran tuh HP-nya dikumpul. Nah, dikasih lagi pas jam istirahat sama mau pulang. Nah, sama sih kayak di sekolahku. Soalnya tuh anak laki-laki tuh kan kadang tuh kalau kita pas pembelajaran tuh pasti main game. Jadi gurunya tuh kayak nggak ngebolehin kita bawa HP gitu pas pelajaran. Nah, jadi menurut kalian solusinya gimana ya? Kalau menurut Urbada, jadi tuh kita tuh solusinya tuh guru tuh boleh kita tuh membawa HP di jam pelajaran. Nah itu tuh, tapi digunakannya tuh di pas jam pelajaran baik. Jadi tuh pas istirahat tuh itu tuh HP itu dikumpul gitu, nah dalam keranjang atau dalam lemari dikunciin. Nanti kuncinya tuh dipegang sama wali kelas atau ketua kelas gitu. Nah jadi tuh pakai HP-nya tuh dikasih lagi pas udah selesai istirahat. Jadi tetaplah dia menggunakan HP pas jam pelajaran berlangsung. Untuk mengakses pembelajaran. Menurut kalian gimana? Setuju sih, Saya juga setuju. sepakat sama solusinya. Nah, kalau dari sekolah Wilsa kayak mana, Wil? Nah, kalau di sekolah Wilsa tuh anehnya gini, di sekolah tuh disediain laptop lumayan banyak. Itu sebenarnya laptop dari pemerintah, cuman kami tuh nggak ada pembelajaran seperti Word maupun Excel ataupun PowerPoint. Kami jadi tidak ada kayak media pembelajaran tentang itu. Cuman laptop-laptop di sekolah itu kami dilarang menggunakan dengan alasan takut rusak. Jadi kami cuman bisa pakai media pembelajaran itu untuk ujian sama mata kuliah TIK aja. Kalau misalkan alasannya takut rusak, mending ini ndak sih, ndak punya sama sekali gitu nah. Kalau nggak punya ya nanti ujiannya mau gimana? Iya sih. Mungkin solusinya sih harusnya ada yang ngawasin sih. Cuma kan ada murid yang mau minjem laptop nih atau komputer di sekolah, harusnya tuh ada guru yang ngawasin biar komputernya tuh nggak buat yang aneh-aneh. Iya sih. Kalau menurut Mbak, ngapa dia tuh dalam kelas emang khusus gitu nah sih, buat kelas khusus TIK gitu nah. Jadi tuh pas pembelajaran itu baik, dia tuh di dalam situ gunakan komputernya tadi tuh apa laptopnya tadi tuh. Ya laptopnya itu memang ditaruh kayak di dalam satu tempat gitu kan banyak. Cuman tuh masalahnya kayak setiap kami mau minjam tuh emang kayak dilarang, nggak boleh. Alasannya apa, gunain apa, mending kita ke konter aja, maksudnya kayak ke apa sih, ke warnet gitu kan. Ngerjainnya di warnet aja kayak gitu. Nah yang penjaga itunya, penjaga ruangannya gitu. Nah bukan guru sih sebenarnya, itu tuh kayak apa ya, sapam gitu. Nah jadi kayak kami tuh dilarang, jadi jarang kami menggunakan media di sekolah gitu. Itu sih. Solusi dari Miftah tadi juga bagus, boleh asal ada pengawasan. Iya. Karena sekolah Wilsa ini mungkin lebih ke arah apa ya, kurang bijak dalam menggunakan teknologi sih sebenarnya, karena yang seharusnya murid-muridnya bisa berkembang kan dengan teknologi itu jadi kayak terbatas. Padahal itu sangat membantu sekali, apalagi untuk kita di dunia perkuliahan gini. Berarti penjaga sekolahnya tuh harus dievaluasi dah sih, biar apa nggak berpikiran tuh negatif terus. Iya, teknologi kan tidak selalu tentang hal negatif kan ya. Iya. Kalau misalnya dia takut rusak, ya bener kata Maya tadi, entah apa entah apa ada gitu nah. Tahunya enggak ada kan, jadi emang enggak pernah dipakai sekali gitu. Mending pemerintah gunain dananya ke hal-hal yang lain gitu. Kalaupun nggak dipakai pun juga bisa rusak nggak sih? Iya, Malah enggak sih? Rawan enggak sih? rawan hang gitu. Berarti solusi yang tepat tuh boleh digunakan asal ada pengawasan dari pihak sekolah atau guru. Ya kan? Nah, kalau dari sekolah Urba tuh hambatannya tuh apa, Bah? Kalau di sekolah Urba tuh hampir sama sih kayak Wilsa, ada ruang TIK, tapi dia tuh enggak digunain gitu nah. Digunainnya tuh pas jam pelajaran baik.
Tapi dianya itu jam pelajaran itu seminggu 2 kali gitu. Nah, jadi tuh tidak terlalu digunain gitu. Itu sih. Berarti hampir sama. Nah kan kalau dari sekolah Urba sama Wilsa itu masalahnya hampir sama hambatannya. Kalau dari sekolah Maya kayak mana May? Kalau misalkan dari sekolah aku tuh kayak mana ya, guru-guru senior itu tuh biasanya gaptek gitu. Jadi mereka tuh kayak kesulitan untuk menggunakan teknologi-teknologi di era sekarang gitu. Mungkin karena perbedaan zaman juga kan. Jadi banyak keterbatasan yang dialami oleh guru-guru senior tersebut. Kita nggak menyalahi guru-guru senior itu, tapi mungkin di siswa ini perasaannya jadi kayak kok malah gini gitu. Soalnya ketika ada pelajaran yang mengharuskan menggunakan teknologi seperti kayak PPT ataupun Word, itu malah keadaannya jadi berbalik gitu. Malah siswa yang mengajarkan guru, bukan guru yang mengajarkan siswa gitu. Jadi kami kan ngelihatnya kayak yang gimana ya gitu. Bingung juga sih kayak mana solusinya gitu. Kalau kalian kayak mana? Menurut Urba sih dari sekolah Maya itu anda sih harus menerima guru-guru baru lagi sih, yang muda-muda, yang lebih fresh, yang lebih tahu tentang teknologi. Karena kan kalau misalnya di sekolah Maya tuh maaf kata lansia semua gitu, agak susah juga untuk kita gitu. Nah, apalagi di zaman teknologi sekarang kan, yang harusnya kita tuh belajar tuh bisa pakai teknologi. Jadi tuh gitu sih, harus open recruitment pertukaran guru. Tapi kan kalau belum waktunya pensiun juga udah bisa keluar masuk langsung gitu kan. Mungkin ini kayak yang dibilang sama bapak kemarin nggak sih, kayak sesuatu yang nggak bisa terelakkan gitu. Namanya juga itu kan sudah kayak mana faktor usia, tidak bisa lagi diganggu kan. Seharusnya sesama guru tuh yang bisa tuh mungkin bisa mengajari yang atau bisa di rumah tuh bapak-bapak ibu tuh bisa belajar, dari bisa akses anaknya, internet, dari anak-anaknya. YouTube, dari anaknya atau Benar-benar. dari Google. Nah kan jadi dia bisa memahami kayak itu ya, sih. Iya sih. Nah kan kita semua nih udah nyampain apa aja hambatan-hambatan dari sekolah masing-masing. Nah dari Neneng sendiri apa sih masalah dari sekolah Neneng, hambatan sekolah Neneng tuh gimana? Nah, kalau dari sekolah aku sendiri tuh guru-guru tuh masih terpaku sama buku paket. Nggak ada kayak menampilkan slide PPT atau video edukasi. Kan itu tuh pembelajaran itu jadi kurang menarik karena kita sekarang kan udah zaman teknologi. Jadi guru seharusnya bisa membuat pelajaran itu lebih menarik, ya dak? Nah, kalau menurut kalian solusinya tuh kayak mana? Gak ada sama sekali kayak guru yang bisa atau mengajarkan tentang PowerPoint gitu, gak ada. Bukan ndak ada yang bisa, tapi guru tuh ndak ada yang mau. Pokoknya setiap masuk pelajaran itu pasti bukanya buku paket. Ndak ada dak. Itu tuh mungkin karena apa sih, kayak biar memanfaatkan buku paket tuh biar terpakai nggak sih, mungkin makanya guru tuh nggak mau kayak buat PPT gitu. Kalau nggak mungkin karena nggak ada infokusnya, makanya gurunya nggak mau buat PPT gitu. Jadi jatuhnya di sekolah Neneng itu sama aja, sama sekali tidak pernah memakai kayak media pembelajaran kayak laptop ataupun infokus, nggak ada sama sekali, atau punya alatnya tapi nggak digunakan kayak di sekolah biasa kan, ada tapi nggak dipakai, nggak boleh gitu. Nah Iya, di sekolah tuh pastinya ada kan infokus, laptopnya tuh ada, cuman tuh guru tuh ndak ada mau kayak hari ini kita biar jangan bosan tuh kita pakai ini nonton video edukasi, animasi. gitu ya. Ini kan setiap hari tuh buka buku paket halaman sekian. Nah, iya kan merasa bosan. Akhirnya kan menung dalam kelas ndak ada nyambung ya kan. Duduk Nah, Karena kurikulum di dah sih. belakang Kan iya sih. kita tuh dulu kurikulumnya K13 nah, Iya. jadi tuh emang masih terpatok dengan buku paket sih. Banyakan tuh kalau kurikulum K13 kayak gitu. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka, apapun sekarang gadget. tapi kan setidaknya mengikuti zaman, teknologi kan udah ada. Sesekali tuh boleh lah kayak Sekali tidak ada. ndak ada. Kayak setiap hari tuh buku paket. Udah itu aja. Gurunya ini sih harus ikut pelatihan lagi, atau yang
ada gak sih program pertukaran guru gitu biar ada studi bandingnya juga kayak mana sih di sekolah lain gitu. Nah, biar guru tuh tersadar gitu. Seharusnya kan sebagai seorang pendidik dia tuh punya referensi harus gimana supaya pelajaran itu jadi menarik gitu. Kayak contohnya yang kita pelajari ada yang namanya teknologi VR sama AR, itu kan tujuannya untuk membuat minat belajar itu lebih tinggi gitu. Nah, apalagi mungkin sekolah-sekolah yang di kabupaten mungkin bisa ke kota untuk melakukan studi banding ataupun pelatihan gitu. Pasti banyak gak sih yang namanya pelatihan guru-guru tuh baik dari pemerintah ataupun dari apa gitu. Berarti kebalikan dari Wilsa tadi. Kalau Wilsa punya alatnya tapi tidak boleh dipakai. Tapi kalau Neneng ada alatnya tapi gurunya yang Nggak tidak mau mau pakai. Serupa tapi tak sama sih orang dua nih. Tapi Lucu itu deh. tuh kan udah sih emang dari gurunya ya sebenarnya harus dievaluasi. Upgrade, iya sih. Di-upgrade biar lebih menyesuaikan apa yang bagus untuk siswanya tuh, biar apa yang bisa dimengerti kan, karena kan kita kan tahu lah ada Gen Z nih pastinya tuh lebih nyambung tuh kalau pakai audio visual lah sih, Iya, ada gambar, ada yang menarik gitu. Iya. lebih masuk Jadi daripada semangat. buku monoton Yan. ngantuk Sering Iya. kadang di kelas Ada tempatnya tidur. Tempat literasi itu jadi tempat tidur. Iya, sekolah aku juga kayak gitu. Karena kan kalau buku tuh yang tengok itu beda sih, tidak bisa bergerak gitu. Kalau pakai teknologi kan kayak mungkin bisa meliuk. Karena itulah data panjang Iya. juga. Tulisan semuanya hitam, nggak ada warna. Betul. Nah, mungkin kayak gitu beda sih diskusi singkat kita sore ini. Hari juga lah. Jam berapa? Iya, mau balik. Jam berapa sih, woi? Jam berapa sih? Gak punya HP lagi. Oh, jam 5. Mau hujan kayaknya. Udah deh, kita pulang dulu. Balik yuk. Dadah. Terima kasih untuk ngobrol santai hari ini. Oke, terima balik kasih. dulu, guys. Bye. Dadah guys, balik dulu. Balik.